لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daily Muamalah pada episode ini kita akan lanjutkan tentang horor yang dibolehkan. Pada 2 episode yang lalu, Sobat Muslim, kita sudah mendiskusikan tentang ketentuan-ketentuan horor dan juga horor yang dilarang. Ternyata horor ini berbeda dengan riba. Ya, dari sisi bila riba itu adalah dilarang secara mutlak, sedikitnya ya tetap dilarang ya kalau horor, dan horor itu dalam kondisi darurat saja riba itu dalam kondisi darurat saja dibolehkan, dan itu sesuai dengan kebutuhan. Adapun masalah horor ini kita perlu melihat ternyata ada juga horor yang dibolehkan. Ya, ada beberapa karakteristik nanti atau ciri dari horor yang dibolehkan. Banyak sekali sobat kita lihat ya dalam kehidupan transaksi jual beli kita, ya, kita melakukan jual beli sesuatu yang kadang tidak kita miliki pengetahuan tentang barang yang kita beli. Ya, contoh kalau sobat muslim melakukan jual beli rumah, ya tentu kita tidak paham ya tentang pondasi rumah. Ya, pondasinya itu terbuat dari bahan apa gitu ya. Kemudian tingkat kekuatannya ya. Dan juga jenisnya itu kita tidak tahu tentang pondasi rumah. Tetapi jual beli dengan ketidaktahuan itu ya tidak masalah ya, artinya dibolehkan. Dan juga banyak beberapa contoh yang lain. Contoh kalau misalnya jual beli ya hewan yang sedang mengandung. Ya, jual beli hewan yang sedang mengandung. Jadi kita melakukan ya pembelian hewan. Jadi yang menjadi pokok akadnya adalah hewan yang sedang mengandung. Ya, termasuk kita beli adalah kandungannya. Ya, dalam satu paket ya, dalam satu paket itu dibolehkan meskipun kita tidak tahu ya nanti janinnya itu bisa lahir atau meninggal atau mati. Ya. Kemudian juga jual beli hewan yang sedang memiliki air susu. Ya, kita tidak mengetahui kadar air susunya. Tapi ini dibolehkan para jamaah karena ya tujuan kita adalah melakukan jual beli dari hewannya, bukan air susunya. Kita juga melakukan jual beli dari hewan yang sedang mengandungnya, bukan janinnya. Nah, ini salah satu yang diisyaratkan ya sobat oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Zadul Ma'ad, bahwa horor yang sifatnya ringan dan tidak mungkin bisa dihindari, yang nggak mungkin ini bisa dihindari, nggak mungkin bisa dilepaskan atau dipisahkan, ya, maka itu dibolehkan. Ya, maka kita harus mengetahui bahwa tidak semua horor itu dilarang. Ya, tidak semua horor itu dilarang. Beda dengan riba. Bila horornya itu sedikit, yasir, ya, dan tidak mungkin bisa dipisah darinya, ya, misalnya kalau tadi hewan yang sedang mengandung, ya tidak mungkin kita bisa memisah hewan itu dengan janinnya, hewan itu dengan air susunya, nggak mungkin kita bisa pisah. Maka itu tidak menjadi penghalang ya atau mawani dari keabsahan akad jual beli. Jadi akad jual belinya tetap sah. Ya, maka Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam Syarah Sahih Muslim menjelaskan bahwa sebagian horor ya dapat disahkan atau dapat dibolehkan atau dapat dimaafkan bila ada hajah. Nah, ini juga ada tambahan kalau tadi horor yang sifatnya sedikit dan tidak mungkin bisa dipisah, dan juga kalau ada hajah atau kebutuhan yang mengharuskan. Nanti ada contoh hajat atau kebutuhan yang mengharuskan. Ya.
Sobat muslim, ya. Jadi contoh misalnya kalau kita ya melakukan jual beli ya biji-bijian atau buah-buahan yang tidak nampak di permukaan tanah. Ya. Contohnya misalnya wortel, ya. Kemudian ketela, ya, ketela pohon dan yang lain. Ya, ya, ada yang mengatakan ya kalau jual beli barang yang tidak tampak di permukaan itu ada yang mengatakan oh, ini pendapatnya boleh, ini pendapatnya ada yang mengatakan tidak boleh. Maka pendapat yang terkuat adalah pendapat yang membolehkan. Ya, ya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Majmu' Fatawa menjelaskan dalam masalah jual beli buah atau biji-bijian yang tidak tampak di permukaan tanah, ya mazhab Imam Malik adalah mazhab terbaik, yaitu dibolehkan melakukan jual beli ya perihal ini dan semua yang dibutuhkan ya, karena ini ada unsur kebutuhan ya, atau bisa juga ditafsirkan ini gorornya sedikit ya, sehingga dibolehkan jual beli barang yang tidak ada atau tidak nampak di permukaan. Ya, setelah kita mengetahui sobat muslim, ternyata tidak semua goror itu dilarang. Ya, ada goror yang dilarang, ya. Ada goror yang dibolehkan. Mari kita sekarang pahami tentang kaidahnya. Ya, kaidahnya. Ya, kita indikasikan dari pendapatnya Imam An-Nawawi ya, sebagai pendahuluan tentang kaidah ini. Dalam kitabnya Syarah Sahih Muslim, beliau menjelaskan bahwa larangan jual beli gharar ini merupakan pokok penting ya dalam kitab jual beli. Ya. Dan permasalahan yang masuk dalam jual beli gharar itu sangat banyak dan tidak terhitung. Nah, sehingga ini ada ghararnya. Gharar ini itu masuk kategori gharar yang dilarang atau gharar yang dibolehkan. Yaitu yang penting yang harus kita pahami. Kaidah yang pertama, bahwa gharar itu dibolehkan ya, adalah bahwasanya ghararnya itu jumlahnya kecil. Jadi itu terkait dengan nilai ghararnya. Nilai ghararnya kecil atau yasir. Dan memang gharar itu tidak bisa dihindari. Jadi salah satu gharar yang dimaafkan adalah gharar yang sifatnya tidak bisa dihindari dan nilainya kecil atau enggak signifikan. Ya, contoh yang tadi sobat kita ungkapkan dalam jual beli rumah, kita tidak mengetahui pondasinya. Atau yang sering misalnya jual beli HP, ya kita tidak mengetahui ya kualitas spare part yang ada di dalam HP. Jual beli mobil, kita juga tidak mengetahui kualitas mesinnya misalnya. Jika pembelinya ya baik itu orang awam ya atau dia ahli sekalipun, ya pasti ada bagian-bagian tertentu yang dia tidak mengetahui apakah ini spare partnya bagus atau sudah usang ya, atau sudah aus yang waktunya harus diganti. Ya ini ketidaktahuan pembeli tentang hal-hal yang berkaitan dengan mesin. Kemudian juga dalam transaksi saham syariah itu pihak investor juga nggak mengetahui ya kinerja emitennya, juga tidak mengetahui ya analisis fundamentalnya dan seterusnya. Maka model jual beli gharar yang semacam ini dibolehkan. Ya, artinya ghararnya tidak masalah. Ya. Hanya ini gharar dalam jumlah yang kecil yang nggak bisa dihindarkan. Itu tidak mempengaruhi keabsahan atau tidak mempengaruhi kebolehan dari akad jual belinya. Itu yang kalau kita lihat kaidah pertama ini ya dalam praktek muamalah ya keseharian kita misalnya kalau di hubungan ya di dalam hubungan antara perguruan tinggi dengan mahasiswa ya misalnya ketika mahasiswa itu mendapatkan ya dalam satu mata kuliah itu ada 14 kali tatap muka ya, itu kan jelas ya jelas 14 kali tatap muka dalam satu
dalam satu semester gitu ya, dalam satu semester. Itu jelas tidak ada unsur gharornya. Kemudian kalau yang ada unsur gharornya, misalnya contohnya ketika kita bicara tentang gharor dalam sistem Buffett, ya, sobat pasti sudah pernah ya, sistem Buffett atau all you can eat, ya, setiap orang bebas untuk ya memakan ya, memanfaatkan fasilitas yang ada di rumah makan itu, ya, dengan adanya pembatasan-pembatasan ya, jadi harus dine in ya, dan dibatasi waktunya ya, tidak boleh dibawa pulang ya, dan seterusnya misalnya ya. Nah, ini gharor, ada unsur gharornya karena gharornya itu terjadi pada kuantitas dari makanan yang dimakan oleh setiap orang, berbeda-beda antara satu dengan yang lain ya, tetapi ini termasuk gharor yang kecil. Jadi sobat tidak perlu khawatir sistem Buffett ya atau all you can eat itu dibolehkan meskipun ada gharornya, dan gharornya sifatnya kecil. Dengan hal itu bisa kita perkuat juga dengan beberapa ketentuan yang biasanya diterapkan oleh pengusaha restoran atau pengusaha hotel yang menerapkan sistem all you can eat. Dan juga contohnya tadi jual beli saham ya, investor tidak mengetahui ya kinerja keuangan, asetnya, ya, profitabilitasnya, tapi itu dibolehkan. Kemudian juga contoh yang lainnya adalah jual beli dalam hal manfaat aset, sewa menyewa, ketika penyewa tidak mengetahui kualitas ya, dari aset yang dia sewa ya, misalnya manfaat rumah yang disewa atau mungkin berkaitan dengan kendaraan yang dia sewa. Ini semuanya masuk dalam kategori adanya unsur ketidakjelasan, tapi gharornya kecil dan tidak bisa dihindari, maka akadnya tetap sah. Kemudian kaidah yang kedua adalah bahwa gharor itu terjadi pada ya barang atau jasa yang sifatnya dia turunan atau pengikut aja, bukan pokok dalam akad ya, bukan pokok dalam akad ya. Contohnya tadi kita sudah sampaikan ya, dalam model jual beli masa lalu itu ada istilahnya jual beli ya hewan yang sedang bunting, atau hewan yang sedang menyusui, atau hewan yang sedang menyusui ya, sedang memiliki susu misalnya. Itu ada ketidakjelasan ya, berkaitan dengan janin yang ada dalam kandungan ataupun susunya, itu enggak jelas ya. Tetapi itu dibolehkan karena ya kedua produk itu atau kedua hal itu hanya sebagai pengikut aja, bukan pokok dalam akad, karena pokok dalam akadnya adalah hewannya ya. Kemudian juga misalnya jual beli sebagian buah yang belum matang. Jadi kalau kita misalnya ingat praktek jual beli atau tebas ya satu pohon ya misalnya, tapi kalau sebagiannya masih belum matang, nggak masalah karena sebagian buahnya sudah ada yang matang ya. Sebagian kecil yang belum matang itu dimaafkan, artinya karena hanya sebagai pengikut ya, bukan pokoknya. Sobat, kita berikan contoh kaidah yang kedua, yaitu gharor misalnya dalam bonus yang misalnya ya, bonus yang diterima setiap bulan oleh misalnya tenaga marketer, ya, tenaga marketing yang sukses dalam dalam menjual mobil misalnya, atau dalam menjual rumah yang mendapatkan bonus yang besar, dan bonus itu berbeda-beda ya, bonus itu berbeda-beda pada setiap bulannya ya, maka ini ya dibolehkan ya, karena memang ada unsur sesuatu yang ada unsur yang dibutuhkan oleh masyarakat ya. Nanti itu kaidah yang kedua. Kalau kaidah yang itu kaidah ketiga. Kalau kaidah yang kedua ini misalnya kita menerima honorarium mengajar
ya, dosen menerima honorarium mengajar yang tidak sama setiap bulannya. Ya, tetapi sudah diterangkan ya tarifnya per SKS-nya misalnya. Itu sudah diterangkan. Maka kan perbedaan honorarium yang kadang tidak bisa diprediksi ya setiap bulannya, dan itu hanya sifatnya pengikut, bukan pokok dalam akad, karena pokok dalam akad adalah gaji pokoknya ya, kemudian tunjangannya itu sudah jelas. Hanya honorariumnya yang berbeda setiap bulan, maka itu dibolehkan. Demikian juga bonus ya, atau upah lembur yang berbeda pada setiap bulannya, atau bonus yang diterima setiap bulannya berbeda, maka itu juga termasuk gharar yang dibolehkan, karena bonus honorarium itu termasuk pengikut akad. Misalnya juga dalam asuransi ya, asuransi misalnya asuransi yang biasanya mengikut ya, contoh kalau kita beli ya tiket itu ada asuransi ya, ada asuransinya, maka itu adalah pengikut ya, karena yang menjadi pokok akadnya adalah tiket jual belinya ya, jasanya. Kalau asuransi jasara harjanya itu ya hanya pengikut ya. Kemudian kaidah yang ketiga adalah gharar itu terjadi pada akad yang dibutuhkan oleh masyarakat. Jadi ada unsur kebutuhan dalam masyarakat. Maka kalau ada hajah, masyarakat itu membutuhkan transaksi yang di situ ada unsur ghararnya, maka itu boleh. Ya. Karena bila akad yang gharar yang semacam ini dilarang, maka tentu akan menyulitkan kehidupan masyarakat, akan menyusahkan kehidupan masyarakat. Ya. Contohnya misalnya kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari, pasti banyak ya, kita lihat produk-produk itu dijual dalam bentuk kemasan. Ya. Ketika produk itu dijual dalam bentuk kemasan, itu sejatinya pihak pembeli tidak mengetahui ya produk apa yang ada di dalam kemasan tadi. Tapi itu dibolehkan karena adanya kebutuhan masyarakat, ada hajah masyarakat, kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan produk dengan kualitas yang baik ya, dengan dikemas itu ya manfaatnya produk itu menjadi lebih menarik untuk dilihat ya, kemudian bisa dikonsumsi dalam waktu yang lebih lama misalnya. Jadi meskipun di situ ada unsur ghararnya, itu ghararnya dibolehkan. Contoh yang lainnya adalah gharar pada bonus yang diterima marketing. Ya, antara marketing yang satu dengan marketing yang lainnya tentu berbeda. Kalau marketingnya semangat ya, marketingnya mendapatkan banyak omset pada satu bulan, maka dia akan mendapatkan bonus yang lebih tinggi dibandingkan dengan marketing lain yang sedikit dalam menghasilkan atau dalam memasarkan produk yang dijual. Jadi ada unsur kemaslahatan ya. Jadi tenaga marketing itu akan lebih bermaslahat ya kalau dibayarkan dengan menggunakan sistem bonus, bukan dengan sistem gaji ya, karena ada unsur kebutuhan dan kemaslahatan baik dari sisi perusahaan maupun juga dari sisi karyawan. Dari sisi karyawan akan lebih memberikan rasa keadilan. Dari sisi perusahaan juga demikian, karena perusahaan itu kita tahu sobat sudah mengeluarkan atau sudah menginvestasikan ya kos yang demikian besar untuk menghasilkan ya, untuk memproduksi kendaraan, untuk menghasilkan rumah, itu kosnya besar. Sehingga kalau dibuat dalam bentuk gaji setiap bulan yang rutin diterima oleh marketing, maka akan merugikan perusahaan ya. Kemudian juga dari sisi karyawan marketingnya akan memberikan rasa keadilan. Ini karyawan yang lebih high performance, karyawan yang lebih memiliki social skill dengan customer, communication skill dengan customer, maka dia akan menerima komisi atau bonus yang lebih tinggi. Kemudian juga gharar dalam sistem buffet, all you can eat. Ini selain juga tadi juga berkaitan dengan gharar yang kecil ya, ini juga ada unsur kemaslahatan yang akan diterima oleh
kedua pihak. Ya, pembeli akan memilih tentu makan makanan yang sesuai dengan seleranya, yang makan di tempat dan tidak diperkenankan dibawa pulang. Kemudian yang keempat, yang terakhir adalah esensi gharar itu ya adalah pada akad jual beli, pada akad sewa menyewa, dan juga pada akad investasi. Gharar itu dibolehkan atau tidak mengapa ya bila itu terjadi pada akad tabaruat. Contohnya akad tabaruat, akad hibah, akad sedekah, wasiat, ya tidak mengapa ya, karena memang tidak ada pihak yang dirugikan, ya tidak ada pihak yang dirugikan karena ini adalah transaksi yang terjadi pada satu arah. Maka gharar dalam akad hibah, gharar dalam akad sedekah, gharar dalam akad hadiah, wasiat itu tidaklah merusak dari akad itu sendiri. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba